Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Selariani. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Terbuka di semester 8. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang gelombang dan jenis dan bentuk gelombang. Berbicara mengenai gelombang, kita tahu gelombang itu adalah suatu getaran yang merambat melalui suatu medium seperti zat padat, cair, atau gas. Bahkan tanpa medium seperti gelombang elektromagnetik itu bisa disebut dengan getaran. Nah, gelombang ini memindahkan energi yang bukan materi seperti ombak di laut yang memindahkan energi air, kemudian tetapi airnya sendiri tidak ikut berpindah jauh. Kemudian ada juga suara dari pengeras suara terdengar karena energi gelombang bunyi merambat melalui udara. Jadi jenis-jenis gelombang ini berdasarkan mediumnya bisa terbagi menjadi beberapa hal Bapak Ibu. Kita lihat ya, yang pertama ada gelombang mekanik, itu perlu medium untuk merambat. Dia tidak bisa di ruangan hampa Bapak Ibu. Contohnya seperti gelombang suara, gelombang air, gelombang tali. Nah, getaran dari partikel medium ini seperti udara atau air itu dia ikut berosilasi saat energi gelombang melewati mereka. Kemudian yang kedua ada gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang ini tidak memerlukan medium Bapak Ibu untuk merambat. Dia bisa di ruangan yang hampa, yang merupakan hasil getaran medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus. Nah, contohnya seperti cahaya, sinar X, dan sinar gamma, gelombang radio, sinyal ultraviolet. Dari ciri khasnya ini dapat merambat di ruangan hampa dengan kecepatan cahaya. Kemudian jenis gelombang ini berdasarkan arah getarnya juga terhadap arah rambatnya terbagi menjadi beberapa hal juga Bapak Ibu. Kita lihat yang pertama ada gelombang transversal yang terbagi menjadi beberapa hal, yaitu arah getar partikel medium tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Kemudian dia juga memiliki puncak dan lembah. Kemudian contohnya kita bisa sebut gelombang pada tali, gelombang cahaya, maupun ombak laut. Nah, kemudian yang kedua ada gelombang longitudinal. Nah, gelombang longitudinal ini juga memiliki ciri-ciri khusus, ciri-ciri yang khas Bapak Ibu. Yang pertama ada arah getar partikel medium sejajar dengan arah rambat gelombang yang memiliki daerah rapatan dan regangan. Contohnya gelombang bunyi di udara. Kemudian bentuk-bentuk gelombang secara representasi grafik, gelombang ini juga terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, gelombang sinusoidal atau secara sederhana, bentuknya paling umum, getaran teratur seperti pada getaran garpu, tala, atau gelombang listrik serta AC. Kemudian yang kedua ada gelombang kompleks, kombinasi beberapa gelombang sinus, contohnya suara manusia atau suara musik. Kemudian yang ketiga ada gelombang pulsa. Nah, gelombang pulsa ini hanya terdiri dari satu gangguan singkat yang merambat. Contohnya ada denyut pada tali atau kabel saat disentak. Jadi bagian-bagian gelombang ini untuk gelombang transversal dia puncak tertingginya ini adalah crest, dan kemudian lembah adalah puncak rendah suatu gelombang. Dan kemudian ada amplitudo yang bisa kita lihat melalui lambang A ya, jarak maksimum dari posisi setimbang ke puncak atau lembah, dan kemudian ada juga panjang gelombang. Panjang gelombang ini jarak antara dua puncak atau lembah secara berurutan. Dan kemudian ada juga yang kita kenal sebagai frekuensi, banyaknya gelombang yang terbentuk setiap detik atau satuan. Dan kemudian ada juga periode waktunya yang dibutuhkan untuk membentuk satu gelombang. Cepat rambat, kecepatan gelombang merambat. Jadi demikianlah presentasi mengenai beberapa hal gelombang, jenis dan bentuk gelombang. Jadi gelombang itu selalu kita dengar ya melalui zat padat, zat cair, dan juga gas.
atau bahkan juga tanpa medium. Jadi gelombang ini dapat memindahkan energi bukan hanya kita lihat, tapi ternyata bisa menambahkan energi ya Bapak Ibu. Nanti kita bisa praktekkan dan bisa kita lihat serta kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Demikianlah presentasi malam hari ini. Pada siang hari ini kiranya Bapak Ibu berkenan untuk mendengarkan dan melihat secara